Begitu gua order, barang gua sampai, begitu gua mau chatting, hilang kontaknya. Delcon. Dalam hati orang-orang, termasuk orang tua gua, lu jualan begini emang bisa hidup tah? Puter, badan gua kebanting ke aspal. Kaki ini yang sebelah kiri bunyi pletak gitu. Dor banget. Itu bukan hanya 0 tapi minus. Mungkin gak sih kalau lu berpikir kayak udah deh gue sorry mati aja deh gitu. Pernah kayak gitu men? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tamu gue kali ini seorang pengusaha muda Lampung men. Waduh, berat ini. Siapa yang gak kenal sama Ardianto men? Kalau misalnya untuk nama mungkin terbatas ya, tapi kalau kita sebut Galeri Jam Tangan Lampung ya. Galeri Jam Tangan. Siapa yang nggak tahu men? Itu punya dia. Siapa yang nggak tahu? Banyak ya. Banyak. Banyak yang tahu. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Gimana kabar nih Bang Edo? Alhamdulillah baik juga. Kaget Bang kemarin di WA, kapan nih bisa kesini? Oh, mau ada apa ini, kaget gue kan. Podcast men. Podcastan Itu ya. udah ngumbungin Bang Ardi dari 3 minggu ya. 3 minggu yang hampir lalu. Sebulan ya. Hampir sebulan. Sosok ini gue salut banget. Jadi gue udah ngikutin dia dari zaman dulu, dari mungkin apa ya? Belum kayak sekarang ya, Pak ya. Emang sekarang ya? Sekarang gimana nih? Wah udah gila nih, udah gila men orang ini gila nih. Dari mulai dulu gue pernah jadi konsumen dia, dulu pernah beli jam ya kan, beli jam tahun 2017 atau 16 gitu, 17 ya. Belum sampai, kalau pas dulu di BKP itu, di rumah BKP itu sekitar ya 15-16 ya. 16 iya 16 sekitar tahun 2016 itu ya. Dulu masih belum ada toko ya Pak. Di rumah istri gua sekarang, dulu masih pacar. Dulu masih pacaran. Udah masuk 2017, 18, 19, 20 dan sekarang udah jadi gila lu pengusaha bener sekarang. Pengusaha banget lu. Lebih ke apa ya? Bukan pengusaha sih, mungkin karena ya mungkin sudah jalannya gua harus seperti ini mungkin iya ya. Sih, harus berdagang. Benar. Cuman kan basicnya nggak dagang. Dulu gua lulus kuliah, gua sempet lulusan gue SMA, sebutin nggak? Sebutin aja. Gue di Taman Siswa dulu di Teluk Betung. Tamsis. Okay. Gue lulus 2008 men. 2008 gue lulus. Pada saat itu keadaan perekonomian keluarga tuh masih hancur-hancurnya. Oke. Jadi bokap gue guru. Guru di Teluk juga. Dia guru tapi dia sambil usaha angkot. Oke. Sempet angkot itu punya lumayan ada beberapa unit 4 sampai 5 gitu. Pada waktu itu perubahan harga BBM dari 2.000 ke 4.000 atau sekian gitu, 2 kali lipat. Itu angkot hancur men. Iya, dari situ perekonomian keluarga bener-bener terpuruk banget lah ya. Terpuruk banget. Nah di situ posisi gue baru akhir-akhir SMA. Bahkan dulu pada waktu pas mau ujian itu nggak kebayar gue SPP men. Gila, serius. Separah itu kan? Separah itu. Jadi pada saat itu gue lulus SMA, anggap aja lulus SMA ya. Gue mau kuliah nggak mungkin. Oke. Ya tahu sendiri lah keadaan. Mau makannya susah kan, apalagi mau kuliah. Gue ada inisiatif gue karena dari dulu orangnya gue nggak mau terlalu nyantai, walaupun gue nggak ada, gimana caranya gue bisa nggak tergantung sama orang tua gitu. Oke. Daftarlah gue Indomaret. Lo sempat masuk Indomaret juga berarti? Nggak keterima men. Nggak keterima. Serius? Iya, Indomaret nggak keterima, alamat nggak keterima. Setelah itu malamnya gue kecelakaan men. Pulang dari itu? Malam kecelakaan, patah kaki, patah tangan. Itu gue menjalani pengobatan itu lama men, karena faktor tadi biaya. Itu ada nggak sih ketika lo kecelakaan tuh apa gara-gara lo mikirin kerjaan itu ya nggak terima atau gimana? Masih ada hubungannya? Ini bisa dihubungkan ke masalah apa ya? Memang dari dulu kita belajar tentang menghargai dan menghormati orang tua ya. Kita bahas tentang orang tua. Pada saat gue sebelum gue kecelakaan itu harinya hari Kamis malam Jumat men.
Kejadiannya sehabis maghrib. Habis maghrib. Di ada suatu tempat di kampung gua di Gading-Rejo. Oh, di Gading-Rejo. Oh, asli Gading-Rejo. Gua lahir di Gading-Rejo Pringsewu. Okay. Nah, jadi posisinya begini. Setelah sholat maghrib, gua buru-buru langsung keluar. Mau buat lamaran kerjaan itu. Mau masukin lamaran. Jadi gua minta bantuin kawan, bantuin gua, anterin gua dong ke tempat si A. Gua mau buat surat lamaran. Gimana caranya gua nggak tahu sama sekali. Gua nggak tahu hal-hal seperti itu. Benar. Nah, jadi setelah sholat maghrib, gue langsung lari tanpa izin. Ibu gue teriak, Ardi mau kemana? Yasinan dulu malam Jumat. Gue acuhin, gue tinggal pergi. Gak lama kejadian. Gila nih, cepet banget ya. Cepet banget. Nah itulah dari situ pentingnya kita nurut sama orang tua, terutama ibu ya kalau menurut gue sih. Dan gue salah satu orang yang udah ngebuktiin the power of itu sih. Bener-bener kayak apa ya? Semua tuh berubah ketika lu ngargain orang tua. Benar. Dari situ gue terpuruk. Celakaan. Kalau mau ceritain serem sih. Hal separah apa yang bisa lu bilang itu terpuruk, men? Kondisi yang gimana? Kondisinya. Jadi begini. Kita mau ngelamar kerja, orang yang secara fisiknya normal aja banyak yang nggak terima. Oke. Orang pintar aja banyak yang terima, apalagi kalau keadaan kita maaf yang ngomong cacat. Gue udah cacat, men. Iya sih. Jadi begitu gue terpuruk dalam kamar, menjalani hari demi hari itu, panjang itu rasanya. Wah, itu kalau ceritain panjang banget. Itu berarti yang benar-benar yang kayak down banget. Itu bukan hanya 0 tapi minus. Jadi nggak karuan gue. Yang pertama, gue masih muda. Waduh, cewek mana yang mau sama gue nih? Yang gue bayangin itu ketika gue sembuh, gue pasti jalannya nggak normal, nggak balik lagi kayak awal kan? Udah nggak karuan. Oke. Udah nggak karuan. Itu baru masalah jodoh wanita. Pekerjaan, men. Oke. Gimana kalau gue kerjaan gue berat? Gue ngangkat misal apa? Atau gue harus keliling atau yang berbau dengan fisik? Mungkin gak sih kalau lo berpikir kayak udah deh gue mati aja deh gitu. Pernah kayak gitu, men? Yang nemenin gue ya tetap orang tua pastinya, nggak ada yang lain. Di situ titik balik lo ya, men. Kan gini, nggak semua dalam arti kayak gini. Ketika lo di posisi itu kan lo berpikir udah deh gue gini segala macam. Pas kecelakaan emang separah apa sih, men? Parah bro, tangan gue itu masuk ke dalam motor. Tahu nggak sih motor Jupiter itu kan monosok. Yoi. Jadi kejadiannya gini bro, gue sama temen gue sebut aja si A, gue pakai pakai kardigan dulu kan keren, dulu musim bro ya, kardigan tuh merasa keren ya dibuka gini ya. Jadi gue di bonceng belakang posisi adem, dingin, angin tuh dingin lah, sambil jalan, sambil gue balik lah si kardigan itu, posisi gue lepas, otomatis lepas dong ya. Yoi. Otomatis muter ke sini dong. Iya. Yang ini masih kan? Karena gue lepas sebelah kanan doang. Baru tujuannya yang kedua mau narik yang sebelah sini. Kiri. Belum sempat ngelepas yang sebelah kiri, si kardigan itu masuk muter ke rantai, bro. Men. Itu tangan gue langsung masuk ke dalam sela-sela antara apa ya? Yang garpu ya, yang ini apa bisa dibilang apa ya? Gue nggak paham. Ya garpu lah itulah, pokoknya itulah yang itulah. Yang masuk ke dalam itu, men. Oke. Otomatis patah, keputer, badan gue kebanting ke aspal. Gila sih. Jadi begitu tangan masuk, rasanya tuh setengah sadar. Jadi tiba-tiba di bawah aja gue gitu. Begitu gue sadar mau bangun, kaki ini yang sebelah kiri bunyi pletak gitu. Terus apa kata dokter waktu itu? Sampai yang bikin lu sampai kayak... Kan balik lagi ke tadi. Boro-boro mau ke dokter, makanannya susah. Udah lariin aja ke pengobatan alternatif. Mungkin lu paham ya, sangkal putung begitulah. Ya. Iya. Yang dituju orangnya nggak bisa megang pada hari itu. Mungkin setiap orang yang pengobatan alternatif itu kan ada biasanya setiap minggu itu ada hari apa yang nggak bisa ya. Iya, mungkin seperti benar. itu. Nah pada hari itu dia nggak bisa megang, dilariin ke adiknya. Adek itu masih belajar.
Dan lu mau harus mempercayakan badan lu. Gue nggak bisa berpikir apa-apa, men. Gue pasrah. Oke. Orang tua gue, kalau orang tua gue mampu, mungkin gue nggak di situ, men. Iya sih. Makanya kembali lagi ke masalah itu. Iya sih. Terpuruk, oke, udah terpuruk. Terus apa yang bikin lo akhirnya bangkit lagi? Oke lah, setelah gue terpuruk setahun selesai. Gue udah belajar jalan. Tapi lo belum jawab tuh. Kenapa lo bisa bangkit? Gue ada rasa, maaf yang ngomong ya, orang yang nggak punya tangan, punya kaki di jalan itu masih mau usaha, men. Iya sih, kalau kita ke situ sih. Gue masih ada, hanya keadaannya nggak sesempurna seperti yang dulu awal. Iya. Jadi gue berpikir positif lagi. Gue harus bisa gimana caranya. Momentumnya gimana? Setiap hari merenung, men. Tiap malam itu tiada hari tanpa melamun. Dan bayangin, jadi ketika gue ingin berpikir yang negatif lagi, berpikir gue nyerah, gue balikin lagi, gue harus bisa. Selalu tarik ke situ ya, selalu tarik. Oke sih, setahun tuh bukan waktu yang bentar. Bukan waktu yang bentar, apalagi dengan keadaan seperti itu. Oke. Pantes lu tahan banting ya. Tahan banting gua. Keren. Kerja di Bekasi. Bekasi gua jadi seorang tanda kutip penipu dengan pakaian yang formal. Gua pernah. Lu pernah juga? Gua pernah. Pakai dasi, men. Pakai dasi, pakai kemeja. Ih, gua pernah itu, sumpah. Gua pernah. Lu di mana? Gua sebutin aja kali, Erik. Well, jam gitu. Selalu setiap hari itu yang dimasukin tuh ya lu bakal jadi manajer, pakai baju. Jadi lu biasain harus pakai baju yang rapi segala macem. Dan lu mau tahu, ketika gua kerja, otak gue udah mikir gue bakal manajer, men. Jadi gue kan memang nggak ada stok baju kemeja yang bagus segala macem kan gitu. Gue lebih suka yang udahlah urak-urakan aja deh gitu. Ketika gue kerja di situ, tuntut harus pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pentopel, men. Jadi gue tuh nggak ada sepatu pentopel. Dasi gue minjem sama pak ade gue, sepatunya bokap gue, ukuran kaki bokap gue itu kan sekitar 41 sepatunya. Gue pakai 43. Cuma karena itu adanya, akhirnya gue pakai. Okay. Dan lu mau tahu gue nyari kemana? Dari Pasar Tamin gue jalan sampai Dharma Jaya. Ukuran sepatu jadi 45, men. Dipakai jalan. Melar ya. Gue kan ada kayak apa ya kalau gitu ya, kayak ada leader kan. Bang, kita mau makan di mana? Nanti di Bambu Kuning. Kita jalan dulu aja. Oke, jalan. Oke, makan Bambu Kuning. Bang, kita nggak naik angkot. Nanti di depan aja naik angkotnya. Kok udah sampai Dharma Jaya menjalan kaki. Door to door, men. Kalau gua di salah satu mall di Bekasi, jadi sistem kerjanya itu, ini buat pembelajaran buat teman-teman juga ya, biar nggak gampang bener. Untuk ngelihat tawaran menarik. Jadi di mall, gua ada tim satu toko 5 orang, dibagi tugas, lu bagi kupon. Oke. Jadi dia tuh udah punya target sendiri, men. Kita kumpul pakai bahasa kita. Misal dari atas lift mau turun ada OKB, orang kaya baru. Oke. OKB jam 9 misal kan. Jadi kita lagi nengok di sana OKB jam 9. Oke, berarti arah jam 9. Oke. Langsung tempel. Jadi begitu turun tawarin. Pak, Bu, toko kita lagi ada promo nih ulang tahun, mau bagi-bagi door prize, bagi-bagi hadiah. Siapa tahu bapak dan ibu nih beruntung, gratis kok, ikut aja pilih hadiahnya. Oke. Taruhlah masuk. Tapi gue, men, begitu gue masuk situ gue udah tahu, begitu gue masuk ke kerjaan itu, wah dia nggak beres ini. Jadi gue nggak mau berusaha pengen pinter di situ. Jadi gue cuman maunya untuk nyari orang aja, untuk ngolah di dalam ruangan nggak mau. Ada orang lagi yang untuk ngolah. Jadi begitu duduk, ajak ngobrol biasa, tawarin produk, suruh milih kupon. Ini isinya sama semua, menang semua.
terus pakai bahasa yang sulit untuk misal nih seandainya kan seandainya belum pasti. Iya benar, seandainya bapak menang, seandainya bapak ini, seandainya pokoknya bapak banyak ambil. lah. Oke. Itu dari situ gue jalan cuman satu bulan gue dapat gaji langsung pulang gue. Bekasi balik ke Lampung gitu kan, pasti orang tua penuh harapan dong. Iya. Kok baru sebulan udah balik. Gue saking pulang itu malu. Gaji gue tuh gue beliin baju murah-murah, gue bagi ke kawan-kawan gue, terus mak gue beliin sapu sama pelan pada itu. Biar kelihatan banyak mainnya. Biar kelihatan ada duit lah gitu. Bener. Padahal cuma dibeliin sapu mak gue. Temen-temen gue baju 20 ribuan. Masih ada baju-bajunya mereka. Oh itu kapok kesana lagi. Kapok dong ngomong niatan dari awal itu. Begitu gue datang sampai gue merasa menyesal. Di hari kedua gue masuk kantor itu kerja, kok begini curiga gue. Gak mungkin gue langsung pulang. Iya benar. Iya kan? Gue tahan-tahan sama gue sampai nunggu dapat uang bisa buat ongkos. Sampai gue pulang ke sini ke Lampung. Dari kerjaan dong. Iya. Dikasih tahu oleh kawan gue, ada lowongan tuh di studio foto lo digital. Oh iya lo terkenal banget. Gue itu nggak punya basic ngedit. Tapi gue seneng. Oke. Jadi gue di rumah itu ada komputer Pentium 2. Gue paksa Intel Photoshop. Itu jadul banget kan. Banget itu. Monitornya berapa yang kecil itu ya? Itu gue beli second. Jadi udah reparasi lah, tabung dicat hitam gitu. Itu pun duit sunatan adik gue abis setelah sunat gue bohongin beli. Ini udah tahu belum dia men? Kenapa? Enggak deh. Duit sunatan dipakai kalau. Tahu dia juga tahu. Karena gue ngeliat kawan-kawan pada saat itu musim Friendster ya, FS ya. Iya, FS. Nah, gue kan ngeliat kawan-kawan gue di FS itu, fotonya keren-keren, gue pengen juga gitu ya. Dari situlah banyak pengen belajar. Nah, kamera nggak punya, cuma punya komputer doang. The power of Photoshop lah ya. Iya, nah temen gue punya HP udah punya kamera. Jadi malam itu gue tiap pulang dari main itu dari jam 12 malam sampai jam subuh gue belajar. Jadi 100% gue tuh belajar tanpa yang ada ngajarin. Otodidak. Nah begitu gue daftar Luro Digital itu gue nggak bukan yang gue punya kemampuan hanya gue modal nekat. Jadi gue masukin lamaran, gue dites oleh karyawannya, tangan kanannya bos, dites, suruh buat kartu nama. Waduh, tapi gue punya dasarnya nih, yang penting tulisan nama doang kan. Kalau kartu nama yang penting ngetik aja kan. Iya. Itulah gue ketik asal-asal. Jadilah gue save. Gue save karena gue orangnya gampang kenal ya. Bukan hanya gampang kenal ya, gue langsung membawakan diri bahwa gue tuh butuh kerjaan pada saat itu. Jadi Luro Digital pada saat itu tempat editingnya deketan, sini. Gue dites di komputer yang nomor 2. Sambil ngedit, gue sambil ngobrol sama orang yang tangan kanan bos ini, dia ngedit juga, kerja juga. Bahasa Jawa kan, gue tahu dia orang Jawa. Dulu prospek lah ya. Prospek sama gue. Mas tolongin aku ini butuh kerjaan bener, tolonginlah katanya. Tolong bener gitu. Karena gue tahu dia kepercayaan bos. Jadi kalau dia bilang ini aja dimasukin, oke, gue masuk. Gak lama selesai 2 hari, handphone gue dia nelpon nomor kantor 0721. Gue udah feeling gue. Wah ini siapa ini? Gue nggak pernah ada hubungan dengan nomor-nomor seperti ini kan. Telepon, halo Ardi ya, iya kamu besok mulai kerja ya. Seneng gue karena kerjaan gue halal dan gue dapet belajar di situ. Iya benar sih. Jadi pengalaman gue ngedit bro. Pernah gue ngedit orang jerawatnya banyak bener. Serius. Stem semua dong. Gue belum tahu. Gue belum tahu caranya gimana. Jadi begitu
sebut saja Mas Aris, teman gue tuh. Gue sebutin Mas Aris. Sebut saja inisialnya Mas Aris ya. Mas Aris ya. Mas Aris namanya emang. Gue buat dia bukan sebut aja berarti emang Mas Aris ya. Inisialnya Mas Aris. Inisialnya Mas Aris tapi namanya Aris. Iya benar. Aris Yoyoy. Jadi Mas Aris, gua adalah teman-teman lain ya. Nah, begitu di sana kan model kan pakai studio ya. Begitu ada orang masuk habis dari photoshoot langsung dilempar ke edit. Sama fotografernya dilemparin lah ke gua. Men baru masuk dikasih. Oke. Begitu gua colok itu sambil gemeteran badan gua. Waduh, gitu kan. Orangnya serem. Gak mungkin gue lempar, gak profesional kan kelihatan kan. Sambil gue colok, gue bisik-bisik sama Mas Aris, gimana Mas Aris, gue bener-bener gak bisa gitu. Jadi sambil gue nunduk, sambil ngode. Mas Aris lagi banyak kerjaan pada saat itu, tapi Mas Aris baik bener sama gue. Gue inget. Akhirnya dia yang sambil bantu, colokin aja dia gak apa-apa. Nanti diarahin sama dia. Colokin aja, udah gitu, udah lu edit sebisa lu kata dia kan. Nanti dia benerin. Dia gak ngomong gitu, gue edit sebisa lu, gue udah jujur sama dia, gue gak bisa apa-apa. Mungkin gak bisa apa-apanya tuh sangkain gue tuh pura-pura gak bisa. Iya. Mungkin wah ini anak ngerendah nih, anaknya nyamar nih, padahal gak bisa beneran. Jadi begitu gue transfer file, gue masukin ke Photoshop, waduh banyak bener lagi jerawatnya. Udah gede bener, sedangkan dia ngomongnya pengen mulus. Mampus dah udah. Ditungguin lagi nggak mau ditinggal, ditungguin keringetan sampai dia panas kan, keringetan lama bener kan, kok lama amat Mas, iya bener lagi selesai gitu. Begitu selesai marah-marah dia, berarti acak-acakan, bukan nambah bagus malah bopeng. Dari situ itu mana itu emang nyari ribut sih itu dari situ Mas Aris turun tangan, maaf ya Mas gitu, biar saya aja yang ngerjain. Wow, saya dikerjain. Pindah tempat kan, pindah tempat duduk kan, tadi di depan gua, pindah ke depan Mas Aris kan, sambil ngelirik gua dia, sambil melotot-melotot. Jengkel gitu mungkin ya. Udah waktu udah lama jelek gitu ya. Anak ini. Aduh, kata gua deg-degan gua kan. Udah selesai. Ketawain gua sama Mas Aris. Tuh gua lama di Logitel itu sekitar 8 bulan. Gua dapat ilmu di situ, ilmu edit. Alhamdulillah bisa gue gunain ketika gue jualan sekarang online. Jadi gue foto sendiri, gue ngedit sendiri. Walaupun ngeditnya ya nggak seprofesional layaknya orang yang belajar kuliah atau yang memang profesional lah. Ya artinya. Tapi udah lumayan lah. Gitu. Artinya ya bisa lah gitu. Lanjut dari Logital, terus kemana lagi? Nah itu, karena ambisi gue setelah lulus SMA itu gue wajib kuliah. Berapapun umur gue ambisi gue pengen kuliah. Sama. Akhirnya lo kuliah di tahun? Jadi pada waktu itu setelah gue jalan setengah tahun, jalan 3 bulan, bokap gue ngambil motor Honda Revo, angsuran sebulan gope. Nah gue di bulan ketiga kerja itu sum-suman, bokap gue 300, gue 200. Disitulah gue udah mulai bawa motor, tapi nggak sering. Kadang rebutan sama bokap gue sambil ngajar ke Teluk bareng. Kadang gue yang bawa, kadang gue nginep ganti-gantian lah. Nah pada akhirnya udah jalan setahun, 8 bulan ya, pas setahun lah pokoknya nggak nyampe setahun. Udah waktunya ada pembukaan kuliah semester awal lah ya, pembukaan lah ya di bulan-bulan 4 itu. Kata bokap gue, udah motornya dijual aja, di over kredit, dikasihin ke Pak D gue, dapat uang sekitar 2 juta waktu itu. Gue buat DP kali ya? Buat daftar ulang. Jadi gue keluar dari Logital, gue daftar kuliah. Dari situ bingung men gue, udah bisa daftar kuliah walaupun setengahnya, waktu itu daftar ulang 4 juta. Gue bayar setengahnya. Yang setengahnya bisa nih? Buat semester. Oke lah, masih lama. Biaya hariannya yang gue pikirin. Juga ya. Yang biaya segala macam beli. Iya. Gue nggak tahu. Gue kira kuliah itu bayar berangkat. Nggak taunya di dalam itu banyak main, beli buku, beli ini lah. Seminar lah. Belum gue makan hariannya. Gue nggak dijatah sama bokap gue. Per hari itu nggak ada jatah karena
sebelum kuliah kan gue udah kerja, udah ada penghasilan gitu. Nah, cari jalan nih gimana caranya gue bisa kuliah tanpa gue minta orang tua dan kuliah gue jalan. Akhirnya gue jadi kurir, men. Kurir apa? Kurir foto. Lo tahu daerah Pringsewu nggak? Di situ ada studio foto Ernie Foto namanya. Oh iya, gue pernah lihat. Di sebelum perempatan itu ada lampu merah sebelah kiri. Gue jadi kurir atau kolektor lah gitu. Berarti di Pringsewu. Jadi rumah lu harus berarti belum. Rumah gue di Gading. Okay. Di Gading Rejo. Pagi gue kadang kuliah dulu. Yang gue ambil kuliah dulu ya sekarang misal ya, gue kuliah pagi jam 6 udah berangkat, masuk jam 7, jam 9 pulang kuliah gue langsung ke Pringsewu ke studio foto. Dari studio foto dapat jatah bensin dari bos 10.000 atau 15.000, gue langsung berangkat ke daerah Talang Padang, masuk ke dalam. Oke, gue pernah itu. Jauh banget. Terus tembusnya ke Kampung Cina, tembusnya ke Sumberjo, keluar di Gisting ya benar. Jadi prosesnya begini. Di sana itu kan ada studio foto atau fotografer yang setelah dapat job mau ke Pringsewu alangkah jauhnya gitu kan. Iya. Jadi sistemnya jemput bola kita itu. Jadi gue ambil filenya setiap studio foto, pulang gue kasihin filenya, besok sambil berangkat sambil nganter tiap hari. Nah, jadi gue setiap hari itu ngelewatin 2 kabupaten 1 kota Bandar Lampung. Oke. Jadi hari. Mahasiswa antar kota antar kabupaten. Iya. Pringsewu, Pesawaran, Bandar Lampung tiap hari sampai pipi gue kempot. Habis badan gue. Cuman seneng gak dia gitu ngejalaninnya? Ya harus seneng dong. Bener. Harus seneng. Bener. Karena kalau gua terpaksa nggak selesai semua. Kuliah ada aja pasti selesai. Kejadiannya juga pasti ada aja gitu. Gua bertahan selama 8 bulan. Nah, disinilah puncaknya gua mendapatkan jalan di jam tangan. Oke. Jadi setelah proses panjang itu gua dihubungin kawan gua. Jadi kawan gue itu dulu pernah kerja di Lu Digital, namanya gue sebutin Fuad, dia orang Bogor. Fuad Hasan namanya. Oke. Dari situlah. Dulu dia kerja bareng sama saya di Lu Digital, dari Bogor ke Lampung, karena nggak tahu ada masalah apa, mungkin pengen tahu Lampung juga atau gimana. Dan kebetulan dia saudaraan sama bos, jadi gampang lah ya, tahu-tahu masuk gitu ya. Oke. Datang nelpon gua jadi ceritanya waktu itu dari Lu Digital gua jalan setahun bareng keluarnya hanya selisih bulan. Jadi gua lupa antara gua atau dia dulu yang keluar ya, pokoknya nggak lama sama-sama keluar dari Lu Digital, dia kembali lagi ke Bogor, gua kuliah. Nah nggak lama, setahun kemudian atau semester 1 lebih, gua ditelepon, di mana di? Gue di Lampung, gue di kosan A, datang aja. Di situ diceritain sama dia, gue sekarang bisnis jam tangan, bawain jam 1 karung, jam-jam murah, tanda kutip ya, jam KW. Gue sebutin lah mereknya ya. Tahu lah pasti umum. Gue tukang jam soalnya. Tahu lah ya. Di gue jualan ini di. Gimana jual? Bawain karung begini gitu kan. Diketawain gua. Online dong. Online gimana? Ya online gitu, gua enggak tahu. Lu masih awam kan online gitu. Website, ya BBM. Iya benar. Lu punya BB enggak? Dikata dia kan. Enggak punya lah gitu. Udah lu nyari BB aja, ntar gua ajarin jualan. Enggak mau gua. Karena itu jamnya jam apa sih? Ini jam ini harganya berapa? 150. Image gua aja nggak pakai jam. Terus jam yang mau gua jual harganya 150 tuh menurut gua mahal banget. Iya benar. Gua tahu ya jam 25.000 untuk seorang mahasiswa, men. Itu mahal banget. Waktu zaman gua tuh kayak gua yang gitu. Benar. Ini gua dikasih
loka begini, gue suruh ngejual jam harga 150. Siapa yang mau beli, pikir gue. Gak mau, gue tolak. Gak lama gue pikir-pikir, kok kayaknya Upwork enak bener ya, cuman tiduran, dapat transferan. Gue nyari BB. Akhirnya lo mutusin juga. Gue minta bokap gue minjem 300.000 atau 200.000 untuk beli BB yang Gemini bukan? di bawahnya lagi bro. Iya. Yang pakai Rexona. Oh iya ya. Trackball. Gue lupa nama Javelin atau apalah. Javelin mungkin gue lupa. Pokoknya kayak gitu. Ya rentan rusak itu kan. Rentan rusak. Gampang selip. Harus pakai minyak kayu putih. Ingat bener gak? Iya. Jadi begitu mau scrollnya mau rollnya mau di ke atasin kok nyangkut kan, bunyi krik gitu ya. Agak tekan dikit. Pakai minyak kayu putih, oles-olesin baru. Ada. Dimasukin grup lah sama dia. Grup BBM ya. Iya. Dulu maksimal 30 orang gue inget bener. Pokoknya kalau urusan dari jam tangan dari awal sampai akhir gue tahu sampai berapa jumlah seller gue tuh tahu semua dulu. Nah, jadi gue masuk grup. Masuklah gambar. Kan setelah masuk grup panas HP. Iya benar. Tahu-tahu HP lobet mati. Iya. benar. Iya kan? Terus kalau BBM itu kalau dihidupin itu kan dia loadingnya lama. Iya. Jadi teman kan gue SMS, gue udah punya BB nih. Dia invite pin gue. Invite pin dulu kan. Okay. Invite pin, dia berteman, masukin grup gue mau jualan juga lah gitu. Ntar malam, sekarang aja sih gue udah nggak sabar, ntar malam kata dia kan. Udah sekarang aja gitu. Emang kenapa sih ya udah kalau mau sekarang, invite sama dia. Langsung layar nggak bisa gerak. Kebanyakan gambarnya masuk. Iya. Waduh, nggak bisa chatting sama cewek gua nih. Cewek gua istri gua sekarang. Gua pacaran dari 2009. Sama. Lo juga? Sama. Cocok. Saksi hidup gua bener itu. Iya. Jadi bisa kayak gue sih mikirnya kayak ada beberapa yang bisa ngarahin lo baik, ada yang beberapa yang bisa. Ya balik lagi kalau juga sih, cuman gue ngerasa kayak gue dapet yang baik sih gitu, diarahin yang baik sih. Terus lanjut lagi setelah gue masuk grup, HP panas, nggak lama 2-3 jam normal, masuk grup dapat gambar-gambar. Otomatis dapat gambar ya dulu ya kalau masuk grup ya, tung. Buatlah mulai gue, teman kan masih dikit. Baru teman-teman aja berapa orang kan, 5 orang, 10 orang. Bener. Gue buat status di BBM, buat foto. Gue DP dulu ya, display picture. Ganti DP. Terus recent update ya dulu ya, recent update ya dulu ya. Teman-teman gue pada bilang, "Woi jualan jam ya?" Ya pada chatting. Terus gak ada yang beli. Tapi yang seenggaknya mereka udah tahu kalau tahu. Nah, lama-lama teman gua deket dari kampung mau ngadok pacarnya. Itu konsumen gua pertama. Namanya Yoko. Ntar kalau lu lihat kok ini, lu konsumen gua pertama ini. Jadi dia chatting gua. Di berapa jam yang itu? Kan gua pasang profil ya, gua pasang ini 215.000 kalau nggak salah. 215.000 itu modal sekitar 150 atau 160-an lah. Gua jual 250. Udah sama ongkir. 215 kok, teman gua nggak nawar. Ya udah gua mau. Beneran nih kata gua kan. Terus sampai pertama nih. Beneran lah, masa gua bohong gitu dia kan. Awas lu kalau bohong kata gua kan. Gue orderin ke temen gue Apuat itu, ada orderan nih, gue order, oke, gitu ya kan, transfer dulu, waduh, gue nggak punya rekening, gue nggak bisa transfer, dia minta talangin dulu lah, sama yang beli, kawan gue, gak enak, kan nggak, awal-awal mulai merintis usaha itu kan asal gak enak kan kita. Gak enak, ntar gimana, sangkain bohong, sangkain apa, masa barang gak ada minta uang dulu, banyak pertimbangan. Iya, padahal zaman waktu itu udah sistem udah ada PO ya, ada PO ya. Ya udahlah, kalau emang gak bisa, Abu tahu gue bener, gue gimana orangnya. Ya udah, bisa gue kirim.
Okay. Nah begitu dikirim, barang sampai, gue cek, gue atur, gue kasihin, dibayar. Alhamdulillah. Untung sekitar 40 ribuan. Seneng bener. Iya lah men. Karena 40 ribu. Itu kayak lu udah ngapot terus ada yang beli tuh ya kayak ternyata ini gitu loh. Dari situ gue semangat 45 dari situ. Awalnya gue, waduh, gak menjanjikan ini begini, buang-buang waktu, ngabisin kuota, ya kan? Iya benar. Tapi terus, BBM kuota kan sih per minggu ya. Per minggu. Terus malu, kawan gue dulu ada rasa gengsi terus terang, ada rasa malu dikit lah, artinya teman-teman pada pasang foto profil yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, gue foto jam. Masih mending jam, gue karikatur. Gue karikatur foto orang lagi. Soalnya zaman dulu tuh mindset orang itu kalau ada orang yang terlihat berdagang itu susah banget. Iya benar. Ya memang gue susah, ya, makanya gue berdagang. Paling di Delkon lah gitu. Iya benar. Jadi lu BC terus Delkon gitu. Iya benar. Tapi gue nggak pernah BC dulu, nggak pernah BC. Dari situlah mulai otak marketing gue jalan. Cikal bakal di situ. Jadi begitu gue dapat orderan satu, profitnya bikin gue seneng, jajan gue seminggu, ya kan? Akhirnya lu mutusin buat langsung gue seriusin, gue putar otak. Ini teman gue cuma segini, kalau segini aja yang ngeliat itu aja. Bener. Dari cuma 50 orang, ya paling cuma berapa persen. Setelah beli ya udah, nggak mungkin setahun depan beli. Iya kalau beli. Kalau dia udah hilang atau rusak ya kan? Wah, gimana caranya ini biar gua dapet kontak baru? Teman gua ke BBM, bro mau pulsa nggak? Maksudnya lo gua kasih pulsa 10.000, ada syaratnya apa? Broadcast pin gua. Iya dulu gua tolong sih broadcast sih broadcast sih kalau yang teman-teman deket tolong sih broadcast, kalau nggak diizinin gue pegang, pinjam HP gue broadcast sendiri. Dari situ gue ngumpulin teman-teman dia dari mana-mana, dari si A, B, C, D, temennya dia nge-invite gue. Lu senang banget tuh kalau dibuka tuh udah ada 6 orang. Ada yang apa dulu kalau di BBM namanya kalau ada yang invite apa ya? Kayak pokoknya permintaan teman gitu deh. Iya lupa kali itu gue. Tinggal oke aja. Di ACC kan di approve. Udah gitu buat status, ada yang chatting, dari situ ada mulai orderan, mulai masuk. Pernah ketipu juga. Tipu gimana maksudnya? Jadi bukan ketipu sih, lebih tepatnya kalau bahasa anak sekarang di prank ya. Di prank. Jadi ada orang invite, tanya jam ada ini nggak, ada. Oke gue mau order, tapi PO dulu bang. Kalau mau PO harus bayar DP dulu, kalau nggak bayar lunas. Kayak nggak percaya aja. Oke, bahasa gitu ya. Iya kan? Pasti gue bayar, tenang aja, rumah gue di sini. Oke. Iya kan? Ini kampret nih biasanya. Gue mikir ini kalau nggak gue orderin, gue nggak dapet konsumen. Gue orderin kok. Tapi takut juga. Gue nalangin dulu. Oke lah, nggak apa-apa, gue talangin. Gue orderin. Setelah itu gue sama Fuad, gue harus bayar dulu. Udah polanya udah kayak gitu. Polanya biar gue nggak terkeenakan gitu. Jadi gue harus beli barang dulu, gue dapat barang baru gue jual. Begitu gue order, barang gue sampai, begitu gue mau chatting, hilang kontaknya. Delkon. Harga berapa waktu itu? Ya menurut gue mahal ya, 200.000 mahal menurut gue. Mahal sih itu. Mahal banget menurut gue. Mahal banget menurut gue. Jadi, waduh, 200.000 modalnya. Ini kapan lakunya? Bodo amat lah kata gue, tetap jadi stok aja deh. Jadi stok sambil diposting lagi. Alhamdulillah laku. Laku juga akhirnya. Nah, terus zaman Twitter dulu kan. Twitter sempat ramai juga. Twitter, gue main Twitter, bayar orang. Jadi di dalam Twitter itu kan ada jasa retweet atau jasa dulu bukan endorse namanya dulu. Gue belum kenal endorse dulu, taunya ya pokoknya pinnya dipromoin di akun Twitter itu. Akun besar biasanya. Akun besar dulu banyak kok yang terkenal akun besar, tapi lupa gue kok bisa lupa ini ya. Twitter nggak lama sih dulu mainnya, makanya lupa. Tapi yang gue nilai nulis apa ya, dia bisa dibilang orang yang zaman tuh lo ikutin ya. Iya.
Gue termasuk orang yang inovatif sih. Iya, inovatif. Terus lu nggak bisa lihat uang nih, internet nih bisa lagi nih lu begini. bisa dimanfaatin segala macam gitu. Karena kan banyak juga sih orang usaha, udahlah ngapain lah gitu loh, nggak udahlah ngabis-ngabisin duit konvensional segala macam. aja. Dan lu kayaknya apa yang ngadasin lu kayaknya coba segala macam. Sampai Instagram pun lu kemaile mana. Itu lu mulai tahun berapa tuh pas jam? Maksudnya mulai dari gitu. nol. Dari yang tadi itu gue ceritain 2011. Puncaknya nih. Puncaknya nih ya. Yang dari kayak lu dam-damnya itu. Dari 2011 gue jalanin BBM tadi sampai gue bisa ngebiayain kuliah gue sampai lulus gue dari jam. Reseller gue banyak reseller gue dulu ada sekitar 30-an. Satu grup itu penuh yang aktif. Dari reseller gue aja gue itu udah ngasilin duit berapa. Gue nggak nyari konsumen. Gue dari reseller ngambil 10.000, 5.000 dari satu orang. Kecil tapi yang penting kali banyak. Sehari gue bisa dapat sekitar 20 orderan. Kalau satu unit gue untungin 10.000, 100 men. Iya, siapa yang cuma main HP. Cuman pada saat itu dulu gak ada teman-teman gue yang tahu penghasilan gue berapa. Gue buka sekarang. Anteng lo ya dia. Lo kuliah sampai dosen gue ke belakang itu ketawain gue. Gue ngerekap orderan men. Gue setiap duduk di belakang main HP, gue ngerekap, tahu-tahu dosen di samping gue ketawa. Gue heran kenapa dia nggak marah, ketawa. Karena dia tahu ternyata dia tahu kalau gue ini online shop. Oh ya, pada saat itu di akhir semester gue langsung beli etalase. Tadi lupa cerita ya. Jadi di akhir semester 6 kan pacar gue waktu itu dia tinggalnya di BKP. Jadi gue minta izin sama dia sama orang tuanya. Bu, saya pengen buka etalase, buka jualan jam, mau majang etalase di sini boleh nggak? Oke. Ya boleh. Dalam hati orang-orang termasuk orang tua gua, lu jualan begini emang bisa hidup tak? Sempet kayak gitu kan? Banyak teman gua deket gua ada. Yang paling parah men, sampai ada yang ngomong gimana? Ya itu. Tapi dia nggak ngomong langsung ya. Gua hanya dengar dari lebih sakit. Lebih sakit itu lebih sakit sih. Sakit banget. Tapi gue tipe kalau orang yang fighter, ketika ada omongan seperti itu, gue nggak langsung jatuh, gue nggak langsung down, malah gue buktiin. Iya. Gue buktiin. Bener Gimana sih. caranya gue buktiin? Nah dari situ gue hilangin lah pikiran itu. Terus gue terus jualan. Semakin lorong semakin jadi nih gue nih. Gitu. Semakin jadi. Gue beli etalase kecil, masih ada etalasenya. Ntar gue fotoin buat masang di mana? Iya di sini. Di sini nih. Mana aja? Gue beli etalase kecil, gue pajang di ini. Isinya itu etalase itu jam TED ya. Itu ada sekitar 20 biji. Gue belanja waktu itu punya uang 2 juta atau berapa. Gue belanjain dapat 20 biji. Dan itu arang-arang bener men. Etalase semeter setengah bagi 25 antara sesingkat lah ya. ini mah gak dijual di Jember ini mah. Dulu gue main OLX. Jadi selain banyak lah dulu gue dari zaman berniaga, toko bagus sampai mereka bergabung jadi OLX, gue main semua. Semua udah coba main. Semua gue mainin. Jadi orang datang ke tempat gue itu ke rumah pacar gue itu, tetangga itu bingung kok tiba-tiba orang datang bawa mobil beli jam, datang ini dari mana ngapain gitu kan. Tetangga pun nggak tahu kalau gue jualan jam, nggak gue pasang banner buka klinik pengobatan terus ya gitu. Tak tahu keluar ntar masuk lagi orang situ sampai akhirnya yaitu tadi lulus. Terus gue nikah itu gue galau. Tahun berapa itu men? Gue nikah 2017 Januari. Mertua gue sekarang ibarat kata nantangin lah gitu. Bilang ke pacar gue, itu Ardi tuh pacaran sama kamu udah bertahun-tahun. Itu niat nikahin nggak? Sampai ditanya mertua men. Sampai akhirnya ditantangin kan? Ditantangin buat nikahin. Posisi lu gimana waktu itu? Kayak apa nih nggak siap nih? Apa gimana? Gue berpikirnya begini,
gue takut istri gue nekenin ke gue. Ya untungnya mertua gue itu bukan tipe kalau orang materialistis. Alhamdulillah banget. Jadi nggak memandang itu siapa dia. Ya karena udah terbukti men, dari nol men. Iya. Dari nol gue pacaran sama dia, ya sampai belum punya apa-apa. Gue nikah itu belum punya apa-apa. Oke. Gue nikah belum punya apa-apa. Ya cuma numpang di rumah dia, gue jualan. Oh iya ya. Iya kan gue jual numpang. Gue sempat beli juga tuh waktu itu. Iya, lu kan pernah dulu. Cuman dulu lu nggak mau ke rumah ya? Enggak, dianterin ya. Karena sebelum ngejob kan biar keren. Iya, kan benar. Iya. Anterin sini aja bang, kata gue. Benar. Akhirnya ya uang barang yang gue pakai. Oke. Jadi gini, pada saat itu kan penjualan udah oke lah, udah muter lah. Gue nyetok udah nggak jarang-jarang lagi. Iya, nggak kayak ngejemur jam gitu ya. Jadi gue udah punya lah nominal aset di situ itu cukup lah kalau buat nikah. Akhirnya mutusin buat nikah. Jadi gue jualan. Setelah gue dapat profit, gue kumpulin aset yang di situ, nggak gue belanjain ulang setengahnya buat nikah. Tapi lu percaya nggak bro, ketika nikah gila rezekinya paten ya? Alhamdulillah. Percaya. Gue udah ngebuktiin banget itu. Setelah gue nikah, terus gue berpikir sama istri gue, masa kita mau di sini aja? Benar. Iya kan? Mulailah dari situ. Ya udah yuk, kita muter-muter. Lihat sewaan, ada tulisan, ditanya berapa, sekian puluh juta. Gak jadi. Itulah ntar aja lah. Mahal-mahal bener. Akhirnya gue jalan ke Robinson. Gak sengaja ke Robinson itu kan orang masuk ke Robinson nyari barang murah. Lantai 1 ya? Iya. Gue jalan-jalan ke sana, nyari celana waktu itu. Kok ada ruko atau toko-toko tutup ya? Tutup. Iya dulu banyak banget. Banyak tutup. Beberapa tutup. Gue tanyain satpamnya, dikasih nomor handphone. Gue telepon, tanya berapa, 1 juta sekian. Wah, per bulan? Bisa bulanan. Kalau langsung bulan, setahun kan habis modal gua. Iya benar. Gak bisa jualan. Benar. Sedangkan keuntungan gua di rumah pada saat itu untuk bayar sewa masih cukup lah. Artinya seandainya maaf yang ngomong pahit, yang ngomong gua pindah dari rumah ke toko terus nggak ketutup, gua balik lagi nggak masalah. Iya benar sih. Karena gue udah punya pertimbangan, gue di rumah aja bisa buat nominal penghasilannya bisa buat sekian gitu, ada gambaran. Ada gambaran. Apalagi kalau tempat kita rubah lebih maju. Iya. Gitu. Pikiran. Jadi nggak apa ya, udah main menang kita main menang. Begitu gue baru buka masih buat renov dekorasi. Udah ada yang ngubungin, bang pindah ya datang. Itu box jamnya masih di dalam kardus semua, baru pindahan dari rumah udah dibeli. Gila. Dari situ semangat. Tempat pengaruh banget men ya. Tempat pengaruh banget. Jadi berpikirnya dia tuh, bang gue sebenarnya udah lama pengen beli ke sana, cuman gue jauh bener tempatnya, muter-muter. Kata di Instagram gue buat status pindah, langsung disamperin. Iya sih, mungkin ada beberapa orang yang pengen beli, cuman nyari deket-deket aja kali ya. Oke. Kalau obsesi sih, ambisi dari awal kali buka pengen tetap ke pusat kota tadi. Cuma ya tadi kan nilainya tahu sendiri lah. Iya benar sih. Sewanya lumayan. Bukan lumayan lagi kalau menurut gue itu. Gila gitu. Nah, akhirnya dapat di situ, baru jalan sebulan, gue ngelihat profitnya, penghasilannya 2 kali lipat dari di rumah. Dari situ seneng gue. Berarti pengaruh juga nih tempat. Makin gua semangat lagi buka lowongan buat karyawan, buat bantu ya karyawan. Karena kalau pada saat itu gua sama istri gua itu berdua berangkat pagi 9 mandi, setengah 10 berangkat buka,
nungguin kan berdua doang kan. Lo tahu tempatnya itu depannya itu sepi bener men, nggak yang kayak di mall-mall Dan besar. itu bikin ngantuk men. Bikin ngantuk. Nggak ada wifi, nggak ada TV, semua komputer aja gue bawa ke sana. Itu sampai nungguin gitu kan, bete itu kan. Sebulan, udah yuk kita buka dari karyawan aja. Buka lowongan, ada yang daftar, terima kerja langsung, dapat 1 orang. Gitu, dapat. Karena gua kalkulasi ini daripada kita capek, kita terfosir, kita baru nikah, pagi pulang malam, pulang jam 10, jam 11, tutupnya kan jam 9. Iya. Dari tutup itu kan beres-beres, segala macam, masukin etalase segala macam. megang uang cash, ke Karang dulu. Ngapain nih? Store tunai. Oh iya, benar. Karena besoknya belanja lagi gua transfer gitu. Oh iya. Gitu. Makanya pulangnya malam terus, makan nggak pernah di rumah gitu. Habis waktu di situ lah ya. Nyari karyawan, dapat karyawan, oke jalan. Setahun setengah gue di sana. Setahun setengah udah mulai perkembangannya udah mulai naik lah. Di situ lah kelihatan ya habis nikah itu sebenarnya. Habis nikah pindah Robinson, langsung di Robinson pada waktu itu mungkin kalau lihat ada perbaikan ya. Iya benar. Renovasi ya. Itu diberhentikan sementara. Sementaranya nggak tahu berapa lama. Langsung puter otak gua. Puter otak, muter sama bini gua keliling nyari ruko, yang murah-murah di mana ya. Dapatlah yang gua sekarang ini di Ahmad Yani ini. 1 kosong kan? Iya. Ada papan namanya, disewakan nomornya gua telepon. Gerak cepat dalam waktu 3 bulan itu kita harus gerak gimana caranya? Karena konsumen waktu itu masih nyari terus kan? Iya, masih buka gue di sana. Sambil buka 3 bulan sebelum gue nyari ruko. Belum sosialisasi lagi segala macam kan? Udah dapet ruko, gue telepon nunggu waktu. Gue tawar-tawar mau. Beraniin diri. Jadi masuk situ. Sama aja pola yang gue pakai sebelum nikah itu. Jadi aset yang ada di toko barang-barang. Setengahnya gua untuk sewa toko. Jadi begitu gue buka toko di sana tuh barang itu sedikit. Itu butuh mental yang tinggi loh, Di. Sumpah. Bener. Itu butuh mental yang tinggi itu. Gue di situ udah pikiran gue dari online aja udah lumayan lah. Gue harus berani lah. Apapun resikonya gue udah terlanjur nyemplung masuk. Masalahnya. Udah terlanjur nyemplung. Rezeki yang dikasih Tuhan menurut gua Berapapun. bukan cukup lagi, lebih dari cukup. Berapa? Terus terang gua nggak bisa ngomong karena tetap mau gimana pun itu timbulnya ria. Iya benar sih, benar balik lagi ke situ. Sebenarnya gue pengen ngomong cuma untuk motivasi. Iya, untuk motivasi. Iya, benar motivasi. Untuk motivasi berapa? Bukan berapa, apa? Jadi dapat apa nih? Dapat apa nih gitu? Ya buat motivasi kan. Kita udah dapat senang, kita dapat dari tadi kan kita dapat sesuatu terus nih gitu. Goalnya men. Goalnya ya. Wah ini mancing. minum. Pancing ini. Gak usah cerita. Lo bisa ngebahagiain semuanya lah ya. Alhamdulillah. Untuk sekarang. Alhamdulillah. Target gue pengen buka lapangan pekerjaan. Syukur-syukur nanti gue bisa ngembangin usaha gue lain. Karena yang tujuan gue itu sekarang ini tadi peluang kerja ke anak-anak. Oke. Sekarang total karyawan ada? Dikit sih, cuman 9. Umur lo? Jalan 30. Itu lumayan sih men, di umur lo segitu lo udah bisa ngiring orang gitu loh. Ya alhamdulillah. Karena gue dari susah, jadi gue tahu gimana caranya untuk ya memperlakukan mereka. Iya benar. Karyawan gue kayak seperti temen gue. Jadi toko itu kerjanya ya kayak nggak ada jarak, kayak nggak ada. Iya benar. Ya, lebih asik sih. Friendly lah. Iya. Lu sadar nggak sih banyak banget orang yang pengen jadi lu? Jadi apa ini? Posisi lu yang sekarang gitu. Yang sekarang mungkin iya. Iya. Tapi kan kalau ini buat ini sekedar informasi aja sih. Jadi gue kenal orang ini
kita nggak lama ya dia. Cuman gue mantau dia, cuman gue tau orangnya, cuman gue tahu nih perkembangannya dari mulai titik nol banget, dari mulai PKP sampai kayak sekarang ini. Siapa men yang nggak kenal galeri jam tangan men sekarang? Gue tahu banget nih dari dulunya nih, walaupun kita nggak seberapa tahu orang nih gitu. Cuman gue tahu dari mulai sini gue ngikutin semua men. Karena gue salah satu followers dulu di Instagram dulu men. Jadi gue sekarang ketika gue bikin podcast, ini orang gila nih harus datang nih, harus berbagi nih. Tunggu. Nanti Instagram dicantumin kan ya? Iyalah. Iya. Instagram pribadi apa Instagram? Dua-duanya. Oke. Dan apa ya? Dan rasa penasaran gue akhirnya terjawab men. Gitu. Akhirnya ternyata apa yang gue pikirin, yang gue mikirin, kan gue taunya udah dari BKP kan gitu. Ternyata dibalik itu ternyata lebih lain. Anjir lagi. Cuman mungkin di apa ya? Di sebagian orang mungkin ada juga yang apa ya, yang bisa dibilang ngalamin hal yang sedikit sama deh kayak lo gitu. Cuman apa yang buat lo ini sebenarnya apa ya, mampu bangkit lagi, terus lu mampu bertahan di atas kan? Yang jelas rasa tanggung jawab kita seorang laki-laki. Gue dari dulu terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Kalau kita tidak merubah, siapa yang bakal merubah? Iya sih. Dari situlah gue terus dan sekarang pun belum sampai titiknya. Kita masih sama-sama terus belajar kok. Oke, walaupun sebagian orang udah menilai ini udah ini ya gitu loh. Iya. Bagi kita sendiri sama-sama. Gue merasanya kita masih banyak belajar, masih banyak. Kita masih muda men. Kita masih muda. Masih terus, banyak kemungkinan ya. Terus yang paling penting sih kalau untuk anak-anak muda sih fokus aja deh. Jangan banyak berdoa. Paling penting. Fokus itu paling penting sih, karena memang branding ya men ya. Fokus tuh ngaruh ke branding ya. Jadi kalau udah satu aja gitu, dalamin aja gitu. Kalau ketika dulu orang nyebut, sekarang yang dipikir gue adalah ketika orang nyebut nama Ardi, ya udah jam tangan. Gitu. Nggak ada yang lain. Iya, nggak ada yang lain. Banyak banget masalah yang lu hadapin, banyak banget masalah yang segala macem. Cara nanggepin apa ya? Ini kan kita dagang nih men, dan ini kan bukan dagangan yang umum ya, nggak sih? Bisa dibilang kayak apa ya? Yang awalnya dari online shop segala macam, yang masih awam, sekarang mungkin udah biasa orang dengernya gitu. Untuk yang lu yang di awal yang suka banget yang denger kata-kata ngeremehin gitu, banyak banget. Apa yang buat lu bertahan? Ya siapa dia? Iya itu udah jawab. Terus pentingnya dia apa? Oke. Iya benar. Iya kan? Iya sih. Sekarang kalau kita terus dengerin omongan orang nggak ada habisnya men. Oke. Udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Terus kita buktiin bahwa yang dia omongin, yang dia pikirin tidak sesuai apa yang dia bicarakan. Sering dulu gue dibilang, lu jam tangan itu ya, orang beli jam itu belum karuan setahun sekali. Ya, itu umum banget ya. Iya kan? Ngedis umum banget itu. Bener kan? Lah nyatanya terbukti. Alhamdulillah sekarang. Jadi buat teman-teman, apapun dagangannya, apapun usahanya, udahlah jangan pernah kita untuk minder dengan apa yang kita jual. Terus semangat, terus kita berjuang, jangan lemah lah untuk berpromosi. Iya sih. Promosi paling penting. Dan jangan gengsi. Promosi jangan gengsi. Iya benar, promosi dan gengsi. Iya sih benar. Jadi kesimpulan adalah kalau lu pede, lu gimana orang mau beli dagangan lu kalau lu sendiri nggak pede dengan dagangan lu sendiri ya? Bener. Gila. Harus pede dong. Keren. Walaupun dulu diremehin, ya nggak masalah. Nggak masalah. Gue nggak ngerugiin mereka. Gak usah dibales, tapi bener. dibuktiin. Tuh. Dan sekarang orang yang dulu ngeremehin gue, lo tau nggak dia bilang apa? Pinjem duit. Bukan. Gimana sih di caranya, ajarin dong. Bukannya dia dulu tahu gimana caranya. Iya, dan lu nyaksin. Tuh itu adalah apa ya? Gue thank you banget sih karena gue juga dapat ilmu juga dari lo.
rasa penasaran gue akhirnya terjawab gitu. Yang gue tahunya sekarang galeri jam tangan udah sebesar ini gitu. Gue nggak tahu di belakangnya ternyata ada satu orang nih yang sempet patah tulang pada hari ini segala macam gitu, yang kerja di segala macam gitu lah. Ini orangnya men. Ini orangnya. Oke, gue terima kasih banget. Oke, siap. Thank you banget udah mau datang. Selalu motivasi orang men ya. Siap. Walaupun bukan motivator. Oke. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.